Kalau ngerasa nggak sanggup adil, maka satu saja. Gitu ya. Tadi Kak Denis juga bilang perempuan itu kan memang jumlahnya Akan lebih banyak nanti, secara otomatis sunatullah. terbukalah pintu untuk menjadi istri yang kesekian, Oke. ya kan? Karena kan salah satu faktornya kita tahu bersama bahwa perempuan jumlahnya lebih banyak, sementara perempuan ini usianya udah tinggi, udah lewat gitu. Kalau mau cari yang lajang juga agak susah gitu kan, sehingga akhirnya ada yang meminang misalnya, tapi Sudah punya istri. sudah punya istri. Nah, masuk dah tuh ke pembahasan ini. Nah, itu gimana kok supaya akhirnya si perempuan ini nggak apa-apa kali ya, kan umurnya udah tinggi gitu ya, nggak apa-apa kalau umurnya udah tinggi. Toh siapa juga yang mau sama saya yang lajang umur saya udah segini gitu kan. Nah, itu persiapan. Ini kan ini saya bertanya begini adalah pertanyaan kalian semua yang pernah kalian curhatkan pada saya ya guys. Nah, ini dibahas sama Kak Denis. Itu gimana kok pada akhirnya gimana ya, mendingan nikah apa mendingan jadi istri yang kedua apa gimana ya, terus kalau jadi istri kedua saya mesti gimana gitu, mesti ngebagi suami sama orang lain, ngatasin cemburu saya gimana. Nah tuh silahkan kok, ini pertanyaannya sebenarnya banyak, terserah Kak Denis deh jawabnya gimana. Sebetulnya selagi gak bertentangan dengan syariat sih mangga-mangga aja ya. Cuman kalau pengen jujur, laki-laki yang punya kapasitas untuk bisa berpoligami dengan baik itu jauh-jauh lebih langka lagi kalau mau jujurin. Langka lagi. Karena ya kalau bicara tentang itu pun tuh, mohon maaf, orang seperti Buya Hamka aja memilih satu. Dan bukan karena tidak sanggup, karena Masya Allah bagaimana syukurnya terhadap pendampingan istrinya. Dan juga kalau kita lihat dari firmannya pun, kalau berusaha diislami, ya memang ayat ke-3 di Anisanya memang nikahilah 2, 3, atau 4, langsung 2 sih memang. Walaupun ayat itu datang untuk membatasi, dulu nikahnya lebih banyak orang zaman dulu. Ketika 2, 3, 4, lalu dikasih koma kan. Kalau ngerasa nggak sanggup adil, maka 1 saja. Ternyata ada ayat 129-nya. Dan sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil meskipun kamu amat sangat menginginkannya. Kalau kata Allahnya aja saya aja udah nggak sanggup berlaku adil, terus gimana ya? Insya Allah. Saya mah justru pas nanya ini teringatnya dengan jawaban ini, sebetulnya adegan film waktu dulu. Saya masih main film ya. Dulu kan mensyaratkan kan, saya nggak mau kalau di poligami. Loh, kan itu ada sah dalam beliau. Ini dari Imam Ibnu Qudamah, lalu di kitab Al-Mughni boleh memilih seolah, kalau memilih untuk tidak dipoligami seolah seperti kayak aku nggak suka jengkol, aku nggak mau kamu makan jengkol, seperti kayak begitu aja. Ingatlah dialog film ketika kita tasbih. Persyaratan saya bisa dianalogikan dengan misalnya setelah menikah, Mas Furqan tidak boleh makan jengkol karena saya tidak suka baunya. Lalu apa itu berarti saya mengharamkan jengkol? Saya nggak menyangka kalau Denis menonton film saya guys. Ya, Masya ingat Allah. banget itu dialognya, saya udah lupa dialognya itu. Ini jengkol. Masya Allah. Tapi itu jawaban yang menurut saya, Masya Allah ya. Ya, balik lagi sebetulnya. Dengan kondisi, kalau pengen realistis, amat sulit mencari suami yang istilahnya bisa poligami dengan adil. Nyari yang jomblo juga nggak ada yang mau, istilahnya balik lagi. Ya, sedangkan berusaha sekeras apapun, kalau kata Allah nggak ada jodohnya juga nggak ada jodohnya. Maka udahlah, bismillah, yuk kita gunain sisa usia kita untuk yang paling penting jadi bekal terbaik aja pulang ke hadapan Allah.